Ayu. Selamat Oke. malam. Selamat malam. Oke. Ada yang tadi bilang ya tenang dan lega. Awalnya susah dan berat ya Kang. Apalagi mutus dengan circle keluarga. Ya, ini butuh ketekadan makanya. Butuh kesungguhan. Ya, jadi kalau benar sungguh-sungguh bisa kok mau seberat apapun rasanya bisa ya. Oke, Mbak Ari, Kang, kalau ada beberapa kejadian yang menyakitkan, caranya bagaimana? Ya, berarti satu-satu tuh, gitu ya. Mana dulu, ya, gitu. Jadi kan nggak pernah selesai kita, jadi meditasi lagi, atau terserah lah bahasanya, mau bahasanya tafakur juga boleh, ya. Move in juga boleh, ya, move in ke dalam, kita mengenali diri kita, sejauh mana PR-PR kita yang belum selesai, selesaikan, gitu ya, satu-satu, gitu ya. Sampai akhirnya makin sini makin ringan. Nah, itu terjadi transformasi yang terus-menerus akhirnya. Ya, oke. Kayak Kak Vina, apakah bisa hilang sempurna semua rasa tidak nyaman itu bisa, Kak? Ya, bisa hilang. Ya, dari kejadian traumatik apapun itu bisa benar-benar hilang. Ya, dari kejadian itu. Oke. Harus bagaimana ya biar hilang semua? Ya, kayak tadi aja. Ya, udah ya dari contohin. Ya, betul. Tadi udah dicontohin. Thank you, Ya, Kak. oke, sip. Kayak tadi. Tapi memang dari kondisi kejadian yang lain belum tentu kan. Jadi dibahas lagi. Jadi hilang tuh nggak hilang semuanya. Di kejadian itu bisa hilang. Tapi kejadian yang kan banyak tuh bisa bisa ada lagi yang lain gitu kan. Misalnya gini, oke, apakah dengan saya kejadian marah dendam itu di sebuah kejadian bisa hilang semuanya? Bisa juga enggak, karena triggernya bisa ada yang lain juga, ya. Nah, kita perlu aware juga ketika masih ada nih, kok saya masih irian ya orangnya, misalnya gitu ya. Kok saya masih pemarah ya? Oke, apalagi ya? Dari mana lagi nih gitu. Nah, itu pintar banget sih tubuh sama alam bawah sadar tuh sama unconscious itu pintar banget. Jadi kita diam, masahin diri, ya, tanyakan. Oke, kalau begitu ini dari mana ya asalnya, misalnya gitu ya. Itu pop up langsung tep ada tuh muncul dan percaya itu ya. Kalau enggak langsung, Anda perlu bersabar dulu, diem aja. Ya, mungkin ada TV-nya beda soalnya ada yang langsung siarannya langsung nyala, ada yang kayak kasak-kasak dulu ya, semut-semut terus baru akhirnya muncul gambaran gitu kan, ada yang begitu. Tapi itu pengalaman saya juga. Pengalamannya kenapa bisa lama? Karena emosinya saking tebelnya. Jadi belenggu dirinya tuh emosi-emosi itu saking tebelnya. Jadi untuk langsung ke fokus ke the truth gitu itu lama. Itu saya alami juga di awal-awal. Tapi Anda perlu bersabar aja, tungguin aja, percaya sama dirinya, tungguin apa ya yang saya perbaiki lagi. Diam aja tanpa tanpa nyari-nyari lagi. Kayak nyari-nyari gini nggak usah, diam aja gini. Nanti ada tuh, apakah berupa suara hati atau visual, gimana tipenya sih? Gitu, Kak. Keren. Thank you, Kak. Oke, Kak Vina. Oke, yang lain ada? Boleh sharing yang apa? Yang tadi praktek yang tadi gimana? Kalau ditanya itu suka bingung ya. kan kan ngasih bertanya Cang tadi gimana rasanya gitu kan. Em eh ngerasain nggak sih gitu maksudnya sensasi itu. Halo Kang, saya mau cerita. Oke, Kalina, silakan. Tadi pas diam seperti panduannya Kang Dani, sempat tadi mau kayak ada emosi nangis di saat itu gitu. Cuman nangisnya nggak terlalu sih, cuman setelah
maksudnya ada kayak semacam air mata gitu, mengenang gitu kan, ingat di saat itu. Terus kemudian setelah dibimbing lagi sama Kang Dani, itu ada kayak saya membayangkan diri saya peluk gitu, biar supaya udah nggak apa-apa. Pas itu jadinya pas waktu kecil, terus udah nggak apa-apa kok kayak gitu. Nah itu jadi better sih. Itu kan. Yes, gitu ya. Gitu. Itu sih sudah memeluk inner child-nya ya, langsung inner child-nya dipeluk. Oke, nah, ini bagus ya mengingatkan saya juga, teman-teman, bagi teman-teman yang dulunya merasa kesepian ya, karena orang tuanya banyak kerja, terus merasa kesepian, merasa sedih, atau apapun itu masa kecilnya, tidak dipedulikan juga bisa, gitu ya. Nah, kita masuk ke inner child kita, ya, ke anak kecil dalam diri kita yang dulu kita merasakan rasa-rasa itu, peluk dirinya oleh kita yang dewasa. Kita masuk ke momen itu dan tadi ya peluk dan bilang it's okay, semuanya baik-baik aja, dan kasih pengertian misalnya orang tua kamu sebenarnya peduli sama kamu, cuma dengan keadaan yang seperti ini seperti itu, orang tua kamu belum mengerti untuk memahami diri kamu misalnya gitu ya, tapi tujuan mereka, niat tertinggi mereka itu sebenarnya untuk kamu gitu ya. Nah itu dikasih pengertian itu ya, karena inner child kita waktu itu kan nggak ngerti kan gitu. Jadi nah itu kita kasih tahu oleh diri kita yang sudah dewasa, yang lebih bijaksana gitu. Nah itu membantu banget. Nah itu banyak banget inner child kita yang perlu perlu kita peluk ya, karena banyak kejadian kan di situ gitu ya. Oke, ada yang lain? Kang Dani boleh sedikit share? Iya, boleh. Aske, ya, Teh Aske silakan. Jadi mengingat memeluk, sebenarnya saya jadi ingat flashback ketika sejak saya SMP lah gitu ya. Itu tahun 96 lah. Dari situ sudah mulai. Jadi memang saya sejak meninggalnya nenek itu kan saya merasa saya terabaikan gitu kan, dan saya merasa tersisih. Nah, ketika saya merasakan sedih dan merasakan sakit hati gitu ya waktu itu, saya sering memeluk diri saya dan saya bilang, udah Aske, udah nggak apa-apa, kamu tuh hebat, kamu tuh kuat, kamu bisa menjalani. Jadi saya ingat lagi, kok itu nyambung ya sama materi Kang Dani ini yang memeluk diri gitu kan. Dan saya merasa saat itu ya memang seperti Aske dewasa yang memeluk Aske kecil gitu. Jadi ya jadi teringatkan lagi, terrefresh lagi bahwa ternyata sebenarnya si inner child dan diri dewasanya itu mungkin sudah ada sejak dulu gitu ya Kang Dani, apa gimana? Iya ada. Cuma ada yang tidak mendengarkan, mengabaikan gitu ya. Nah, indikatornya apa sih ketika kita belum menyelesaikan itu ya, tidak memahami inner child kita atau diri kita lah gitu ya, itu timbul ketidaknyamanan dan rasanya nggak bahagia gitu kan, karena di sini kan ada kayak semacam terkumpulnya penderitaan berat gitu, kejiwaannya itu berat. Nah jadi ketika kita lebih banyak memeluk diri kita, selesai ya dengan kepuasan hati ya, kayak kita abis nangis itu kan puas ya hatinya gitu ya. Nah bayangkan dulu kita mau nangis gitu ya, tapi dilarang, nggak boleh nangis, ketahan tuh. Ya ketahan, belum puas soalnya ya, dan itu jadi masalah ya ketika dewasa, nggak salah karena ada emosi yang kejebak gitu. Dan ingat saat itu memang betul kata Kang Dani, nangis yang sampai kan kangen guguk gitu ya, sampai gitu. Jadi tapi ada seperti sosok Aske besar yang menenangkan dan memang merasa nyaman diri kitanya. Apakah itu tuntunan dari si diri sejati juga kan gitu kan?
Iya, iya. Jadi kalau kita mendengarkan itu tuntunan. Oke, nuhun Kang. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi dicek kembali ya diri kita. Jadi kalau kita masih punya rasa-rasa yang unfinished business di dalam diri kita, silahkan selesaikan. Ya, jadi kalau ada yang masih menyalahkan, gitu, apakah adil kamu menyalahkan dirimu dan hidupmu? Ya, jika saja kamu merasa hidupmu menderita, apakah itu salah dirimu? Ini dijawab dulu deh. Ya, jadi ketika merasa menderita, jadi jika ada gitu ya, kayak nih hidup gue ini menderita banget sih misalnya gitu kan, ini jawab dulu ya, apakah itu salah dirimu? Ya, salah diri ini nih maksudnya. Ini kan netral, ini kan biasa aja. Jangan-jangan pikiran-pikiran kamu yang liar di situ yang fokus kepada penderitaan atau kesalahan-kesalahan. Padahal kalau kita bisa melihat secara objektif setiap kejadian itu, mau bullying kek ya, mau abuse kek ya dulunya, coba lihat secara objektif. Ada pembelajarannya nggak di situ? Tapi kalau kita melihatnya di situ adalah sebuah kejadiannya saja, tidak melihat, mengamati secara keseluruhan, secara holistik, secara holografik, ya udah. Saya bilang tadi apa? Energi itu sesuai dengan apa yang kita fokuskan. Kalau kita fokusnya adalah tentang hanya pelakuan-pelakuannya saja, kita tidak membahas mengenai hikmah-hikmah di balik itu yang bisa membuat kita termotivasi, misalnya kayak Teh Anissa ya, termotivasi menjadi berubah gitu ya. Terus Mbak Ayu juga mungkin tadi kan gitu. Ada yang termotivasi di situ. Nah, itu kan jadi hal yang baik sebetulnya. Jadi tidak ada setiap kejadian tuh benar-benar buruk tuh nggak ada. Ya, semuanya pasti ada kebaikannya. Nah, kita mau fokusnya kemana? Ya. Nah, termasuk diri kita. Kita itu diberikan kuasa dan potensi untuk memilih rasa dan bagaimana nasib hidupmu. Maksud saya gini, memberikan kuasa itu kan diri kita bisa milih ya, rasa yang mana yang kita pilih sekarang. Tadi mau tetap menyimpan rasa dendam misalnya, atau mau memilih melepaskannya. Kita diberikan kuasa untuk itu. Ya. Nah, dengan ketika misalnya Anda memilih bahwa rasa dendam itu yang Anda pilih, maka nasib hidup Anda pun akan seperti itulah. Akan penuh dengan gejolak, ya, penuh ketidakbahagiaan dan ketidaknyamanan. Dan itu pasti akan mempengaruhi semuanya, mempengaruhi keluarga, pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi semuanya. Nah, bayangkan ketika Anda akhirnya memutuskan untuk, oke, saya lebih memilih melapangkannya. Saya lebih memilih, saya belajar hikmahnya di balik itu. Saya memilih energi sakit hati saya akan saya ubah menjadi energi pemicu untuk membuat saya lebih semangat dan berkreativitas. Kan akhirnya Anda memilih nasib Anda sendiri. Ya, dari rasa-rasa itu. Jadi Anda sudah diberikan kuasa. Tuhan tuh sudah duduk tenang aja, kalau duduk sih ya. Kalau kita gambarkan duduk. Nggak tahu juga ya Tuhan duduk apa enggak. Ini bahasa kita aja ya. Bahasa downgrade-nya nih. Kalau Tuhan tuh sudah duduk tenang aja. Ya, dan kita sudah diberikan otoritas dan kuasa untuk memilih itu. So, kalau begitu, kalau nasib Anda tidak nyaman, ya itu salah siapa? Kan salah pikiran Anda, bukan Anda ya.
bukan diri Anda. Diri Anda kan, ini tubuh Anda kan netral. Jiwa Anda juga netral. Isinya mau gimana coba? Kan jiwa itu kan hanya aplikasi saja kan. Jadi kesadaran kamu yang memilih gitu. Kesadaran teman-teman itu yang memilih mau seperti apa isinya gitu ya. Jadi kan kadang-kadang suka yang kenapa sih Tuhan membuat hidup saya seperti ini gitu ya. Kata Tuhan tuh, ih kegeeran, gue enggak kok gitu ya. Enggak gitu ya. Nah, jangan GR ya Tuhan tuh enggak gitu kan. Kita sudah diberikan pilihan-pilihan itu ya. Jadi kalau menderita dan tidaknya, ya itu pilihan Anda sendiri ya, gitu. Nah, sejauh mana kesadaran itu? Ada di titik mana atau di zona yang mana kesadaran Anda? Di kesadaran yang fokusnya di penderitaan atau di kelapangan? Itu pilihan teman-teman ya. Oke, so kalau begitu, terimalah hidupnya ya sepenuhnya. Ya, sepenuhnya itu apa sih dengan penuh kesadaran tuh? Jadi ketika kita di dalam kandungan, orang tuanya kita siapa, perlakuan orang tua waktu itu bagaimana, selama perjalanan hidup kita sampai sekarang itu bagaimana, itu diterima sepenuhnya. Ketika kita sudah terima sepenuhnya, ya, termasuk diri kita di diri orang lain, siapapun itu, kita terima sepenuhnya, kita bisa belajar. Ya, kita bisa belajar. Tapi kalau kita tolak, ini seolah-olah kita gurunya macam-macam nih. Guru yang lemah lembut, ya. Ada guru yang memang galak misalnya ya. Terus yang guru yang galak tuh kita tolak. Akhirnya kita nggak belajar dari guru yang galak. Karena nggak suka. Nah, hidup juga sama. Hidup itu ada hidup yang membuat kita yang aduh kayak dibuai ya, lemah lembut, ditimang-timang ya, diperhatikan sama orang tua kita atau sama lingkungan, diperlakukan dengan baik, dikasih pujian, kayaknya enak banget tuh deh. Tapi tahu nggak, ada orang-orang yang juga atau yang memperlakukan kita itu merendahkan kita, mengkritisi kita, ya itu guru kita juga. Ya, itu guru kita juga sehingga kita bisa belajar bagaimana misalnya belajar mengendalikan diri kita, bagaimana kita berargumentasi, bagaimana kita menata diri kita, bagaimana kita memotivasi dari semua kejadian itu. Gitu. Nah, kalau beberapa orang yang dulu sering belajar bersama dengan saya, dulu tuh saya sering memprovokasi ya dengan gaya saya yang misalnya provokatif gitu ya, misalnya mungkin gaya yang tidak mengenakan, tidak membuat nyaman gitu misalnya gitu ya. Sedangkan teman-teman dulu misalnya banyak belajar di mana-mana dengan beberapa guru misalnya yang lemah lembut, santai, memaklumin dia, mengayomi gitu kan. Kan itu dibuai itu. Ya. Tapi kan hidup tidak seperti itu. Ya. Di hidup itu tidak selalu dibuai. Hidup itu tidak semua orang itu lemah lembut semua, nggak ada. Nah, kadang-kadang saya memprovokasi dengan gaya saya yang nyeleneh, gitu ya, yang mungkin galak, gitu ya, tidak membuat teman-teman nyaman, gitu kan. Apa tujuannya? Ya, itulah hidup. Ya, jangan alam saja, bayangan alam yang sangat tulus saja mengajarkan kita pun dengan gempa bumi, dengan longsor, dengan banjir, ya. Kan tidak selalu alam itu mengajarkan dengan yang air mengalir dengan indahnya misalnya, dengan angin yang sepoi-sepoinya gitu ya, nikmat gitu kan. Nggak selalu begitu kan. Alam pun mengajarkan bentuk kasih sayang dengan bentuk yang lain, buat mengingatkan kita, buat belajar dari apa yang perlu kita evaluasi.
Begitu. Jadi stop juga terjebak dengan dualitas. Kita hanya menerima apa yang kita sukai saja, apa yang kita senangi saja. Ya. Tapi ada hal-hal yang tidak suka, Anda menolaknya. Padahal semuanya ada pembelajarannya. Yin and Yang itu tuh selalu ada pembelajarannya. Ya. Di dua sisi itu. Nah, begitu. Ya, jadi ini terima semuanya sehingga Anda bisa belajar. Ya, kalau Anda hanya menolak salah satunya saja, ya sudah, Anda ternina-bobokan nanti di sana. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kavina? Ya, Kavina. Nggak ada, Kak. Udah ngerti banget, dalam banget. Oh gitu ya, oke. Insight-nya keren banget deh. Wah, jadi kalau harusnya jangan biar ada yang tanya ya kalau gitu ya. Saya setengah-setengah aja kalau jelasin. Oke, atau ya mungkin ada yang lain teman-teman, silakan konkretnya di kehidupan sehari-harinya atau apapun lah sebelum kita tutup. Saya Kang Dani. Oke, Pak Robert, silakan. Saya tuh punya suatu sifat yang kalau orang bekerja tuh lambat, itu nggak sabaran. Ya. Kepikiran, terus wah, kok lama gitu. Jadi bagaimana saya mengolah rasa itu, bukan rasa ya, supaya saya bisa lebih sabar, Pak. Memang tadi enak sih, saya coba. Saya mesti sabar menghadapi masalah. Karena ini kebiasaan, ya Pak Dhani tahu kita asal dari mana. Artinya, kalau pekerjaan itu kayaknya inginnya yang perfect ya. Perfect. Ya. Ini masalah pekerjaan. Kalau nggak itu pikiran. Tapi kebayang-bayang, kalau udah mau tidur kebayang-bayang. Gitu. Nah, memang satu hal yang saya lupa itu pelepasan tadi. Ternyata itu bukan mesti ya, wajib berulang-ulang kita lakukan. Yes. Wajib berulang-ulang, bersabar, menghilangkan itu. Begitu cara paling tepat padanya. Saya memastikan aja, Pak. Ya, betul. Oke, Pak Robert. Jadi Pak Robert pun misalnya konkretnya contohnya adalah tentang suka nggak sabaran kalau melihat orang kerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi Pak Robert lah, kira-kira gitu ya. Lelet terutama Pak, lelet. Ya, terutama lelet lah gitu ya.